Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rahma Eleanor Safitri dari kelas B2T nomor absen 23. Hari ini saya akan menjelaskan ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Apa itu ASEAN? ASEAN memiliki singkatan yaitu Association of Southeast Asian Nation yang sudah saya katakan tadi dan merupakan organisasi ekonomi dan geopolitik yang khusus untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi, organisasi ini merupakan organisasi non-politik dan non-militer dan tidak memiliki penyimpangan dalam kebijakan negara Indonesia dalam politik luar negeri yang bebas aktif. Selanjutnya adalah tujuan-tujuan organisasi ASEAN menurut Deklarasi Bangkok. Jadi yang pertama adalah mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. Kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional yang dapat direalisasikan dengan jalan saling menghormati keadilan serta tata hukum di dalam hubungan antar negara se-Asia Tenggara dan mematuhi prinsip-prinsip dari Piagam PBB agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu antar negara anggota dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, baik dalam ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, administrasi, sosial dan budaya, dan teknik. Selanjutnya, yaitu melakukan peningkatan pada kualitas ilmu pendidikan, pengetahuan di antara anggota. Selanjutnya, yaitu membina dan menjalin kerjasama yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil industri, pertanian, perluasan perdagangan dalam komoditas internasional, lalu perbaikan sarana dan prasarana komunikasi dan juga transportasi, dan peningkatan taraf hidup rakyat dari masing-masing negara anggota. Saling membantu sarana pelatihan dan penelitian untuk tujuan pendidikan, administrasi, profesional, dan teknik. Yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama, serta membuka peluang untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Ini dia 10 negara anggota ASEAN dan 5 diantaranya adalah pendiri organisasi ASEAN. Yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Bagaimana berdirinya ASEAN? ASEAN berdiri diawali dengan pertemuan 5 menteri luar negeri perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara. Pertemuan ini dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada 5 hingga 8 Agustus 1967. Pengesahan berdirinya ASEAN yang termuat dalam Deklarasi Bangkok atau yang disebut juga sebagai Deklarasi ASEAN. Yang pertama, Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua, dari Malaysia yaitu Tun Abdul Razak. Dan yang ketiga adalah Singapura yang diwakili oleh Sinnathamby Ratnasarjah. Dan yang keempat dari Filipina yaitu Narcissus Ramos. Dan yang kelima adalah Thailand yang diwakili oleh Tanat Koman. Inilah latar belakang pembentukan organisasi ASEAN. Yang pertama adalah persamaan geografis. Negara-negara di wilayah ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara yang terletak di antara benua Australia dan daratan benua Asia, serta di antara Samudra Pasifik dan Hindia. Yang kedua adalah persamaan budaya. Penduduk Asia Tenggara yang merupakan keturunan dari ras Malayan Mongoloid, ras ini dalam perkembangannya banyak menerima pengaruh budaya berupa warna kulit, makanan, hingga adat istiadat dari wilayah India, Arab Gujarat, dan Cina. Selanjutnya adalah persamaan kepentingan. Semua negara di Asia Tenggara memiliki tujuan dan visi yang sama, yaitu kesejahteraan, kedamaian, keamanan, dan ketertiban, baik itu dalam lingkup nasional maupun regional. Selanjutnya adalah persamaan nasib. Hampir seluruh negara di Asia Tenggara dijajah oleh negara lain, seperti Indonesia oleh Belanda, Malaysia dan Singapura oleh Inggris, hingga Filipina oleh Spanyol dan Amerika. Hanya negara Thailandlah yang terbebas dari penjajahan. Selanjutnya adalah sejarah terbentuknya ASEAN. Tahun 1960-an merupakan masa-masa yang sulit bagi negara di Asia Tenggara. Ada sejumlah perselisihan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal.
Asia Tenggara merupakan tempat yang strategis sehingga beberapa negara di kawasan ini menjadi basis blok untuk Timur dan Barat, seperti di negara Vietnam dan Filipina. Selain itu, konflik militer juga terjadi di negara lain, seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Ada pula konflik bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, serta Kamboja dan Vietnam. Permasalahan-permasalahan ini berdampak pada stabilitas, pertahanan, dan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Akhirnya, beberapa pemimpin berinisiatif untuk menciptakan suasana aman dan damai untuk kawasan Asia Tenggara dengan membentuk ASEAN. Inilah bentuk kerjasama negara-negara di kawasan ASEAN. Yang pertama dalam bidang budaya, yaitu pesta olahraga seperti SEA Games, Pekan Budaya ASEAN, yaitu ASEAN Cultural Week, lalu Perjanjian Perwisata ASEAN, ASEAN Tourism Agreement, atau ATA. Selanjutnya dalam bidang sosial, yang pertama yaitu pertemuan tingkat Menteri ASEAN tentang perempuan, atau ASEAN Ministerial Meeting for Women, atau AMMW. Selanjutnya adalah pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN atau ASEAN Health Minister Meeting atau AHMM. Selanjutnya dalam bidang politik, yaitu pertama ada ZOFAN atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Yang kedua ada CRO atau Southeast Asian Treaty Organization. Ada AFTA yaitu Asian Free Trade Area. Dan ada ASA yaitu Association of Southeast Asia. Untuk bidang iptek yang pertama ada ASEAN Youth Program Exchange. Di sini mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara ASEAN melakukan pertukaran pelajar. Yang kedua yaitu program beasiswa untuk negara-negara ASEAN. Yang ketiga ada Olimpiade Matematika dan Sains. Selanjutnya adalah kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah Kawasan Perdagangan Bebas atau AFTA, lalu penyedia penyedangan makanan oleh masyarakat ekonomi ASEAN yaitu MEA, lalu kerjasama ekonomi ASEAN Plus 3, lalu hubungan ekonomi ASEAN dan Cina, dan hubungan kawasan perdagangan bebas antara ASEAN dan Korea. Terima kasih atas perhatiannya dan sekian dari presentasi saya mengenai ASEAN. Mohon maaf jika saya memiliki kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.